Shalom. Ini baru. Ini teknologi itu buat ini ya. Oke. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan juga salam buat untuk yang di online ya, biarpun kita nggak langsung kelihatan tapi kita percaya Bapak Ibu setia untuk hadir dalam ibadah tersebut. Ya mungkin kita tahu hari ini hari yang penting ya untuk ini ya. Kenapa penting? Ini hari ini kita mulai doa korporat ya, puasa 21 hari. Siapa yang ikut? Kayaknya cuma saya. Ya siapa yang ikut? Ya, ini ada dua opsi kok. Jadi yang pertama itu dari jam 9 malam sampai jam 12 siang. Jadi setelah itu boleh buka. Ya, saya ambil yang itu karena ada cucu. Ya, siang harus makan katanya. Oke. Terus ada juga yang dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk ininya kita pilih mau ikut yang mana dan pokok-pokok doanya sepertinya ntar mungkin disampaikan ya untuk ininya. Baik. Hari ini saya akan coba sharing sedikit untuk ininya. Mungkin latar belakangnya, mungkin setelah yang mungkin gambar saya dulu yang cukup ganteng kan gitu ya. Judulnya Yuk Do It. Tadi ada foto saya mana ya? Ini bukan. Yang pertama tadi judulnya nggak itu ya, yang lagi begini nih. Nah, lagi cari ini ya. Ya ini kebetulan bajunya sama lagi ya. Ini bukan kebetulan karena istri saya yang siapin untuk ininya. Ya, kenapa saya mungkin akan cerita sedikit kenapa kok judulnya provokatif amat. Yuk do it, itu di bawahnya ada tulis duit gitu ya. Itu pasti ada hubungan dengan duit pasti. Ya, kita tahu minggu ini adalah 19 Maret. Kita sudah masuk ke mungkin minggu yang ke-13 ya kalau nggak salah ya. Ya, pertanyaan saya adalah kita sudah banyak diajarin ya, dikasih tahu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kemarin minggu yang lalu yang khotbah siapa? Kayaknya nggak ada. Oh, ada yang itu. Pak Budi Setiawan. Judulnya apa? The Last Call. Saya ingat sekali tuh. Kebetulan memang minggu yang lalu saya nggak hadir, tapi saya ikutin online-nya. Ini saya waktu Pak Budi sampaikan bagaimana mereka dipanggil-panggil naik pesawat ya sampai ngos-ngosan untuk ininya ya Pak, dengan Ibu Hana dengan anak-anaknya. Akhirnya mereka waktu-waktu terakhir nggak ketinggalan pesawat dan ya intinya adalah bahwa Tuhan memberi kesempatan terakhir bagi kita ya, karena disampaikan adalah raja mengadakan pesta besar, semua diundang ya. Tapi banyak yang responnya yang berbeda-beda. Ada yang baru menikah, ada yang baru beli kerbau, ya beli sapi. Ya mereka bilang saya nggak mau datang. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk itu. Nah itu baru minggu yang lalu. Terus minggu yang satu lagi tanggal berapa tuh? 5 Maret. Yang khotbah siapa? Pak Darmadi. Berarti yang datang cuma 2 orang. Tadi Pak Hadi, tadi Pak ada ya, yang lain kelihatan nih. Kenapa saya kasih refresh sedikit? Ya, Pak Darmadi Sutanto ini beliau termasuk idola saya. Ya, karena beliau kerja di bank, ya, sampaikan khotbahnya judulnya masih ingat? Financial Wisdom, ya tentang duit-duitnya. Saya ingat sekali dia intinya yang disampaikan adalah satu hal yang menurut saya kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus lakukan yang benar, bukan yang baik. Dan melekat sekali yang waktu Tuhan sampaikan untuk memberi. Memberi, dia bicara, saya sih deg-degan, istri saya enggak deg-degan. Istrinya suruh berikan semuanya, karena istrinya tidak bekerja. Oh itu ya, benar juga. Sepertinya kemarin itu waktu saya komsel juga seperti itu. Jadi para ibu itu cukup peka kalau Tuhan suruh beri, apalagi yang mereka yang tidak bekerja. Beri aja nggak apa-apa.
yang suaminya yang deg-degan tuh ininya. Ya, karena dia hitung. Besoknya setelah diberikan katanya istrinya gua tetap mau belanja. Ya kan gitu ya. Ya, suaminya ya deg-degan lah untuknya. Oke, nah ini kan baru 2 minggu yang lalu ya. Terus kalau minggu selanjutnya masih ada yang ingat gak siapa yang khotbah? Kelihatan udah mulai hilang di dalam ininya. Ya. Oh Pak Billy, judulnya adalah penyembahan yang benar. Terus selanjutnya ada lagi tanggal 19 Februari sudah mulai nggak ingat lagi. Pak Budiman, ya. Saya catat, makanya saya ingat. Kan gitu ya. Soalnya kemarin Pak Budiman kirim saya baru sampai 3 tahun yang lalu punya, yang khotbah siapa-siapa. Nah, ntar saya tanyain satu-satu. Pusing kan? Ya, sampai dengan 5 Februari Pak Budi Cahyono, ya kalau saya ulang-ulangin lagi kelihatan kita sudah lupa. Ya, tanggal 1 Januari ya Pak Billy yang itu ya. We change, we grow. Nah, itu judul yang menurut saya cukup ini. Nah, dengan latar belakang seperti itu ya, saya kasih judul nih. Yuk, do it. Karena banyak kita sudah dikasih tahu, diingetin. Nah, hari ini adalah coba kita lakukan. Yuk, do it yuk. Jadi jangan banyak teori lagi, jangan banyak yang diajarkan lagi, coba kita lakukan. Saya akan coba ringkaskan sedikit-sedikit aja yang saya akan sampaikan. Ya slide-nya nggak banyak, cuma 50. Oke, oh ya balik dulu satu. Saya banyak gambar, karena gambar itu mengingatkan kita. Di situ pasti ada pasangan hidup saya yang sungguh luar biasa. Boleh berdiri istri saya yang cantik? Mana dia? Kita selalu pakai bajunya kurang lebih seragam, sehati untuk ini ya. Ya. Sebenarnya hari ini yang disampaikan adalah ya pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit lah ya, biar keren ya. You shall love the Lord, your God ya. Jadi you shall love with all your heart. Kasih Tuhanlah Allahmu dengan segenap hatimu. Terus kasih Tuhan Allahmu with all your soul, dengan jiwamu. Dan juga kasih Tuhan Allahmu dengan with all your might, dengan akal budi, dengan pikiranmu. Ini mungkin banyak yang sudah hafal dalam hal ini. Ya, kita tahu sekarang ini kondisi dunia, ya sudah tahu lah, ngerti. Gambar ini semua ada banyak. Ya, perang Rusia Ukraina masih belum selesai, udah hampir setahun lebih, udah ulang tahun katanya. Krisis belum selesai, banyak halnya. Virus, ya Indonesia cukup baik untuk ininya. Ya kita harapkan mungkin bulan Mei Juni bisa nggak pakai masker lagi. Ya, dulu saya kerja di pabrik masker, omsetnya udah turun 70%. Tapi nggak apa-apa, itu menurut saya yang mau pakai silakan tuh, karena lebih baik juga. Kalau di Jepang mereka cukup disiplin kalau mereka rasanya flu, pilek atau tempat yang kotor mereka pakai masker. Ya, nah ini yang menurut saya yang cukup menarik itu ini ya, banyak perusahaan startup yang PHK. Ini minggu yang lalu saya juga deg-degan karena terakhir kan ada startup satu yang baru PHK lagi ya kan. Ya, itu cukup menghebohkan karena ini yang tahap kedua. Kenapa? Karena startup kalau layoff atau berhenti karyawan pagi masih masuk, jam 8 tunggu terima email, tiba-tiba kamu sudah tidak bekerja lagi, besok nggak masuk lagi, sudah. Bagaimana akan deg-degan? Ya kebetulan anak saya kerja di salah satu startup tersebut. Pas malam bosnya WA, halo Gihon, terima kasih untuk kerjasamanya selama ini ya. Waduh,
Kagetnya bukan main, langsung dia cek email. Kok nggak ada? Taunya bosnya yang selesai untuk ininya. Ya bayangin, kalau kondisi seperti ini kita bagaimana? Ya ini dunianya berbeda. Waktu saya bekerja, kebetulan saya bekerja sudah 35 tahun untuk ininya. Ya hal-hal kayak gini enggak, kalau kita kerja sama bos ya terusannya untuk sekian sampai ini. Jadi sekarang kondisinya totally beda. Mungkin sebagian tahu ini yang lebih fenomenal aja sampai presiden kita juga ini, ya. Jadi Silicon Valley Bank ini yang sudah 40 tahun perusahaannya. Kalau asetnya 212 miliar, itu nolnya berapa? Kemarin saya dengan Komsel juga, nolnya berapa? 212 miliar gitu ya. Nah, ada yang 15, ada 19, whatever lah kan gitu ya. Jadi asetnya kurang 3.000 triliun. Sudah 40 tahun berdirinya, tapi bangkrut dalam 48 jam. Bayangin gak? Itu dunia yang berubah begitu ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini tetap sehat, ya Tuhan tetap pimpin, Anda tidak berkekurangan. Amin ya, luar biasa. Oke, nah ini ayatnya menurut saya cukup bagus. Pada situasi apapun, ya di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu adalah kuncinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, carilah Tuhan. Apapun situasi keadaan Bapak Ibu sekalian, datang kepada Dia. Ya, oke. Ini firman Tuhan yang saya akan bagikan, ya di Ulangan 6 ayat 5, Matius 22:37. Ya kurang lebih yang tadi saya sampaikan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, ya, atau dengan akal budimu di Matius 22 ayat 37. Oke, nah ini baru mulai nih tentang duitnya. Saya mau bagikan sedikit, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar atau sekolah minggu punya pernah dengar cerita tentang Zakeus, ya, atau Sakeus untuk ininya. Saya enggak baca semuanya, tapi kurang lebih intinya yang saya akan bagikan adalah di Lukas 19 ayat 8, bagaimana Zakeus, ya, diceritakan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dia adalah pemungut cukai. Orangnya tanda kutip itu adalah sedikit pendek untuk ini ya. Tapi saya lagi cari di Mr. Google, ya Mbak Google, ini kelihatan memang ceritanya cukup menarik. Dia orangnya pendek tapi hatinya besar. Kenapa enggak besar? Orangnya kecil tapi sebagai pemungut cukai. Hadapinya kepada orang-orang yang mau dipungut cukai tersebut, dia mah berani, kecil tapi hatinya berani. Karena kenapa? Belakangnya ada tentara Romawi. Kan gitu ya, siapa backingnya untuk ininya. Terus, dan bagi saya menariknya adalah Zakeus artinya yang dibenarkan. Baru saya tahu tuh untuk ininya. Terus dalam hal ini dia menjalankan tugasnya, suatu hari dia dengar, menurut saya sih dia sebenarnya udah tahu Tuhan Yesus itu siapa. Jadi dia tahu suatu saat Tuhan Yesus ada datang di kota tersebut, dia mau menemui, melihat lah, bukan menemui, melihat. Karena dia tahu dia pendek, dia datangnya pagian, dia lari, dia panjat di pohon ara untuk ininya, sampai melihat. Tapi saya lagi pikir-pikir, sebenarnya dia nggak perlu ya, karena dia orang yang cukup tanda kutip berkuasa, karena belakangnya ada tentara Romawi. Dia bisa aja suruh tentara, tolong lu atur deh, gue mau ketemu sama Tuhan Yesus, ya ketemu aja. Tapi enggak, dia lakukan sendiri, dia naik di pohon. Sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lihatnya, Zakeus turun.
Ya, bahasa sehariannya kayaknya gue mau makan di rumah lu kan gitu ya. Waduh, ya saya bacain aja ya di Lukas 19:8. Tuhan, waktu Tuhan Yesus panggil dia sampaikan langsung umumin. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, ini orang yang yuk duit, gak pakai teori. Kalau udah ketemu Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dia langsung ngomong, Tuhan, gue punya harta setengah kasih orang miskin. Kalau ada yang saya peres, saya ganti 4 kali. Saya hitung-hitung, itu matematik aja. Andaikannya Zakheus punya harta 100, setengah kasih orang miskin, sisa 50. Ganti lagi 4 kali. Kayaknya Bapak Ibu kira-kira Zakheus ada gak peresin orang? Kayaknya sih ada, kayaknya sih ada, ya kan? Karena dia yang kalau kita baca dia yang paling ditakutin. Jadi dia supaya dia istilahnya dia mau kasih Tuhan dengan segenap hatinya, harta tidak penting. Mungkin Bapak Ibu tahu di firman Tuhan juga, itu kalau ketemu Tuhan tersebut seperti mutiara, ya kita jual harta kita, ya enggak? Kita kasih, kita cari Tuhan yang benar. Nah itu adalah Zakheus. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu tuh mengasihi Tuhan? Seperti Zakheus kan? Saya hitung balik lagi tadi yang ini kalau dia kasih setengah ganti 4 kali mungkin hidupnya tinggal 25% apa yang dia punya. Bayangin gak? Bisa bayangin. Downgrade semuanya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, duit gak untuk ininya? Ya, biasa kalau udah soal duit itu agak sedikit nih ya. Kalau kita refresh kemarin Pak Darmadi yang sampaikan kan gitu ya. Waktu uangnya sedikit, Tuhan minta kasih. Kalau mulai banyak, ya hitung-hitungan. Kalau sudah cukup banyak, ntar dulu doa dulu. Dia perlu seminggu untuk ininya. Tapi kayaknya di sini nggak ada. Di sebelah, di lain tempat. Pengalaman saya, ya mungkin yang Pak Darmadi sampaikan, itu kurang lebih saya ngalamin. Ya, saya ngalamin. Kalau waktu Tuhan suruh beri, waktu sedikit kasih, gak apa-apa. Karena cuma berapa ratus ribu kok, gampang untuk ininya. Ya kan, kalau rajin juga bisa dapat tuh ya. Tapi sudah jutaan, 200-an juta, hitung-hitungan. Tapi saya percaya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sebenarnya uang tidak berarti lagi. Ya? Ya dan amin. Kayaknya cuma Pak Hadi. Yang lain kayaknya lagi hitung-hitungan. Lagi susah untuk ininya. Ya itu adalah Zakheus. Kita masuk ke yang kedua. Ya, tapi saya kasih kutip sedikit lagi ya. Memang kenapa Zakheus bisa berikan seperti ini. Apa yang di firman Tuhan di Matius 6:24 sampaikan gitu ya. Jadi itu Tuhan Yesus yang sampaikan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu Zakheus pegang firman tersebut. Dia tahu itu uang itu bisa jadi berhala, bisa jadi Mammon. Jadi waktu dia ketemu Tuhan, harta itu tidak penting. Saya tidak mau mengabdi kepada 2 tuan. Gak bisa. Ya harus saya pilih salah satu. Ini bagi setiap kita jadi perenungan untuk ini ya. Oke. Yang kedua seorang janda miskin. Nah ini menurut saya
contoh-contohnya cukup kontras. Ya, jadi kita tahu ceritanya waktu suatu hari pas ada persembahan, Tuhan Yesus duduk dengan murid-muridnya melihat orang-orang berikan persembahan. Ntar kita juga ada persembahan ya Pak Billy ya. Ada ya. Tuhan Yesus lihat nih. Gitu ya. Jadi orang kaya kasihnya, mungkin waktu itu kasihnya di amplop persembahan. Kalau kita enggak kan kasihnya ke ini kan, kotak aja udah. Dan sekarang udah mulainya juga pakai transfer, enggak bunyi. Kalau yang dulu itu mungkin orang kaya kasihnya bunyinya buk 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 gitu ya. Berat itu ininya. Nah, pas lagi janda miskin tersebut kasihnya bunyinya kelincingan. Saya nggak tahu dah dinilai berapa. Kelinting kelinting gitu ya. Tuh, Tuhan Yesus dari jauh dia lihat, yang ngomong sama muridnya. Kamu lihat tuh. Itu janda miskin sudah memberikan seluruh hidupnya. Namanya janda miskin. Kalau janda muda mungkin beda kan gitu ya. Janda miskin udah kasih untuk ininya. Ya, saya bacain aja ya di Markus 12:42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukin uang ke dalam peti persembahan. Contoh ini sangat jelas. Tadi seperti Zakeus, dia memberi dari hati, kenal Tuhan, memberi sepenuh hati, kasih. Kalau janda miskin ini tinggal sedikit. Dia memberikan bukan hatinya lagi, dua jiwanya. Karena mungkin setelah dia berikan tersebut, dia sudah dapat makan. Apakah Bapak Ibu dengan kondisi yang sulit tersebut masih memberi enggak? Karena kemarin kita bicara-bicara dengan beberapa teman, wah sekarang banyak pengajaran yang menyampaikan nggak usah memberi lagi, itu kan perjanjian lama. Saya ingat yang disampaikan hamba Tuhan tersebut. Apa yang Tuhan ajarkan adalah benar. Ya. Dan saya sendiri sama istri, kita ngalamin kok dari nggak punya, dari pas-pasan, dari tidak memberi perpuluhan, kita kasihnya dulu belakangan karena nggak cukup untuk ininya. Tapi waktu kita dapat firman Tuhan, kita pegang janjinya, kita berikannya di depan. Tetap nggak cukup. Tapi Tuhan cukupkan. Kok bisa? Ada mana jatuh? Oh enggak. Ada komsel. Ada komsel tiap hari Rabu. Ada yang ajak makan. Nah itu dia. Itu mananya. Tapi itu pengalaman. Kondisinya yang tidak bisa ini. Dan kita setia sampai sekarang. Pengajaran banyak. Jangan berikan. Saya kalau lihat di Google itu banyak sekali. Tidak perlu diberikan lagi apa. Enggak. Saya sampaikan ke anak-anak saya. Even cucu saya kita udah ajarkan. Biarpun baru 11 bulan. Ya kalau dia ikut sekolah minggu kita siapkan persembahan untuk ininya. Karena memberi tersebut itu harus dilatih. Dari yang kecil. Dari nggak punya. Kalau udah punya susah. Ya susah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita sudah diajarkan. Ya saya bertobat kurang lebih berapa tahun? 30 tahun sekian. Kita dapat firman-Nya. Karena kita percaya, kita yakin. Kita berikan. Dan Tuhan menjaga. Sampai saat sekarang, biarpun sebenarnya saya masuknya usia pensiun, disuruh kerja lagi. Berarti Tuhan mau suruh memberi lagi kan gitu ya. Padahal sebelumnya udah coba siapkan, wah udah gak bekerja, udah tidak memberi lagi ya Tuhan ya, karena gak kerja lagi ya. Tapi Tuhan, kalau kayak gitu, lu kerja aja lah. Kan gitu ya. Ya, itu cara Tuhannya beda-beda. Jadi kalau kita lihat janda tersebut memberi dari hatinya dan jiwanya semuanya.
Ya. Nah, saya bacakan di Maleakhi 3. Ini merupakan ayat favorit saya terus juga tentunya. Jadi janda miskin tersebut memegang firman Tuhan, ya. Saya bacakan ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persedia makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya sangat percaya janda tersebut, dia memberi tersebut, itu dia belajar setia. Biarpun nilainya mungkin sedikit, tapi saya percaya itu adalah seluruh jiwanya tentunya. Saya waktu siapkan firman itu saya ingat sekali waktu itu ada seorang hamba Tuhan juga. Dia juga hamba Tuhan, ibu-ibu ceritanya. Ini yang ya di desa lah istilahnya, yang cukup sulit untuk ininya. Jadi waktu ikut kebaktian tersebut, dia ikut kebaktian, dia mau memberi gitu ya. Tapi sebelum berangkat tersebut dia tahu duitnya nggak ada. Aduh Tuhan, saya ingin memberi dong untuk ininya. Terus akhirnya dia cari-cari di lacinya, ketemu berapa logam rupiah untuk ininya. Dia bilang, Tuhan masa saya berikannya kayak begini? Tuhan bilang, enggak, apa yang kau beri punya yuk ini kan. Akhirnya dia ambil, dia bersih, dia cuci pakai rinso supaya kinclong untuk ininya. Dia bawa ke gereja, waktu persembahan, ya dulu kan suka diedarkan tuh ini ya, dia berikan tuh ini ya, dia sampai nangis. Tuhan ampuni saya, hanya yang ini yang kita bisa berikan. Ya sudah, selesai. Habis kebaktian dia keluar. Ini ya biasa kita kan keluar, nah sekarang kebetulan lagi puasa nggak jual minuman kayaknya. Kalau dia keluar tak ini, tiba-tiba di dalam gereja itu ada pembagian ini, ada promosi untuk skincare. Kan gitu ya. Waduh, ibu tersebut nangisnya luar biasa dia bang. Tuhan memang kebetulan biarpun ya ibu-ibu juga pengen dong skincare, udah habis ya. Tuhan sediakan. Nah artinya ya banyak kita itu bilang itu kebetulan. Enggak, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan merupakan kerinduan hati kita, Tuhan menjawab, Tuhan mencukupkan. Seperti janda miskin tersebut. Dia percaya, dia belajar setia, dia memberi yang terbaik, Tuhan akan cukupkan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini mendengar firman tersebut, kita mau belajar setia. Dari Zakeus, dari janda miskin tersebut. Oke. Nah, ini yang lebih menarik. Anak muda yang kaya. Di sini ada anak muda? Ada yang kaya? Yang kaya banyak. Ya kan? Ya pasti kaya lah kita. Bapak kita di surga itu kaya untuk ininya. Ini cukup menarik menurut saya untuk dibahas. Anak muda tersebut saya percaya itu pintar. Dulu kayaknya nggak ada startup belum. Tapi kelihatan dia kaya dia. Ya. Dia datang kepada Tuhan dan dengan bangganya, Tuhan, apalagi harus yang kulakukan. Tuhan bicara, Taurat you udah lakukan loh, mengasihi orang tua. Sudah. Pokoknya 10 listnya sudah. Hebat banget nih. Ya. Terus terakhir Tuhan, kalau kamu mau sungguh-sungguh itu jualah. Coba jualah. Di sini ada? Tuhan bicara, kalau kamu mengasihi aku, jualah hartamu. Terus kasih orang miskin, ikutlah aku. Artinya apa? Enggak berani, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Bapak Ibu di sini, anak muda,
orang kaya, mau tanya Tuhan, Tuhan bagaimana saya mengasihimu dengan sungguh-sungguh? Ya enggak? Oh boleh. Minum boleh ya puasa ini. Oh ya, maaf ya saya minum dulu. Jadi anak muda tersebut waktu tanya kepada Tuhan, bagaimana sih saya harus mengasihi Tuhan dengan ini? Tuhan bicara, sebenarnya kan banyak kita itu tahu bahwa Tuhan tuh milik dari segala-segalanya. Uang gak penting. Tapi tanpa uang kita gak bisa apa-apa, bener ya? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Dia. Apa yang kita punyakan, ya jangan seperti anak muda tersebut. Dia pintar, dia punya uang, dia rasanya bisa challenge kepada Tuhan. Saya udah lakukannya nih. Tapi waktu Tuhan bicara, lihat hatinya. Ya, lihat jiwanya. Terakhir lihat pikirannya yang saya sampaikan di sini. Dia hitungannya mateng karena orang pintar. Ntar dulu ya, gua kasih gimana dong? Kasih semua lagi. Bukan kasih setengah kayak Zakheus. Kayaknya pintaran Zakheus kayaknya. Kasih setengah dulu kan ini. Karena Zakheus itu dari hati. Kalau ini dari pikiran. Waktu disampaikan, Tuhan bicara, kurang lebih Tuhan Yesus, lu mau ini challenge sama saya untuk ininya. Hatimu bukan ke saya, hatimu ke uang. Karena kamu bisa lakukan semuanya dengan kepintaran kamu. Ya. Jadi Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, di sini disampaikan ya. Saya bacakan di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini yang menurut saya anak muda ini yang alami. Dia sudah cinta uang. Waktu dia tanda kutip, mungkin dia juga memberi yang cukup setia. Tapi waktu dia, gue mau tanya Tuhan nih. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk Tuhan tuh ini. Tapi waktu Tuhan tanya mengenai sungguh-sungguh di dalam hati yang paling dalam, jiwanya yang paling dalam. Dia tidak mengasihi Tuhan. Tapi dia mengasihi uangnya. Makanya Tuhan, jual semua, kasih orang miskin, ikutlah aku. Kamu akan jadi sempurna untuk ini. Oke. Ya ini mungkin semua sudah tahu. Kita mengasihi Tuhan tentang duit, kita harus atur. Ya mungkin banyak teori yang disampaikan ini ya, 10, 20, 30, 40. Ya bagaimana kelola uang kita, ya uang itu harus dikelola. Kita nggak bisa sembarangan untuk ininya. Karena kita kalau bahasa Mandarinnya kan, 钱不是万能, uang bukan segala-galanya. 没钱万万不能. Nah kalau yang Mandarin tahu ya, kalau nggak ada duit semuanya nggak bisa. Kan gitu ya. Ya bener dong, kita ini di gedung ini siapa yang bayar listrik? Ya kan, siapa yang bayar untuk service charge? Siapa yang sediakan semuanya ini? Ya harus dibayar. Kan kondisinya kayak begitu. Karena saya di sini saya bicara, ya kebetulan saya di saya ngomongnya apa ya? Bukan kepercayaan. Orang penting sebenarnya enggak. Kebetulannya ya penting-penting juga sih ya kalau enggak. Karena saya di bendahara, jadi tahu keuangan di gereja seperti kayak gimana. Deg-degan, kan gitu ya. Tapi Tuhan selalu cukupkan untuk ininya. Oke. Saya skip aja ya, nggak terlalu banyak untuk ini. Ntar takut tentunya. Oke, kalau saya prinsipnya adalah cara kelola uang tersebut, ya asal ada makanan cukup lah ya. Jadi 10% buat perpuluhan, 20% dana darurat, ya investasi dan segala macamnya, cicilan produktif, 30%, 40% kebutuhan hidup.
untuk ininya. Ada yang nanya ke saya, ya enak Bapak, uangnya cukup untuk ininya. Gua sehari-harinya lewat bulan aja susah untuk ininya. Kan gitu ya. Tapi bagi saya adalah, ya istri saya ada di sini. Dia waktu kecil pernah makan sagu, di sini belum pernah kan. Kecuali lagi ke Papua makan papeda, kan gitu ya. Saya nggak ngecilkan tuh, jadi maksudnya pernah susah sampai nggak ada nasi untuk ininya. Tapi dengan proses waktunya sendiri kita setia, Tuhan cukupkan, tidak pernah kekurangan. Tapi selanjutnya kalau anak-anak kita harus didikan bagaimana mereka juga kelola keuangan dengan baik untuk ininya. Kalau enggak, karena dunia yang begitu banyak tantangan. Ya, mungkin kita dengar berapa kasus yang cukup ini, rata-rata orang yang sudah berkuasa ini terjadi persoalan untuk bagaimana kelola keuangan tersebut. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib dan harus, suami istri harus sepakat bagaimana kelola keuangan dengan baik. Itu aja yang saya sampaikan. Oke, ini mungkin cerita sedikit aja. 85, 61, dan 35. Ini bukan kode ya. Itu yang saya tulis, saya yang tahu gitu ya. Karena menurut saya itu hal-hal yang penting bagi saya. Itu adalah keluarga saya bangga atas keluarga saya. Ada mama, ada saya dan istri, ada anak saya yang kecil, ada cucu saya yang pertama. Dia akan lahir lagi tambah-tambah ya, berkelimpahan. Ya, itu ada anak perempuan saya, Temi. Ya, mereka juga dari Kega sini sampai selesai. Ya, kebetulan dia sudah bekerja, sudah menikah kemarin tuh ininya. Ya, ini mungkin mama saya. Tadi yang angka 85, tahun ini 85 tahun. Beliau saya kecil, saya datang dulu ke Jakarta, umur 12 tahun. Jadi kurang lebih ya, karena latar belakang mama papa pisah untuk ini, kita tanda kutip tidak ya mempunyai kasih sayang yang inilah. Saya di sini, saya bertumbuh, terakhir umur berapa ya, setelah anak saya umur berapa, si Gihon 1 tahun ya kalau ya. Mama ikut saya sampai kurang lebih udah 30 tahun lebih lah untuk ininya. Cuman yang saya dapat adalah mama pekerja keras untuk ininya. Dia cukup susah untuk ininya, tapi satu hal adalah yang saya belajar dari beliau. Sekarang ya mungkin sedikit badannya nggak bisa jalan tuh ya, tapi kita rawat dengan baik. Yang saya belajar dari ini, dia belum kenal Tuhan waktu itu. Tapi setelah ikut saya, kita injilin, kita doakan, akhirnya dibaptis, terima Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan tuh ininya. Cuman satu hal yang saya belajar dari beliau adalah, ya duit, tentang duit dia cukup ini. Dia perhatikan kepada adik-adiknya, saudara-saudaranya yang berkekurangan. Padahal dia pas-pasan. Setelah saya cari-cari, firman Tuhannya sebenarnya ada di 1 Yohanes 3:17. Barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itulah bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Jadi ada dalam hatinya itu, dia membantu saudara-saudaranya. Nah banyak kita itu anak-anak Tuhan, ya mungkin setia memberi kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara sekitarnya, wah gue udah beri kepada Tuhan 10%, sisanya nggak bisa dong. Di orang harus nih, kalau memang perlu dibantu, ya harus bantu. Ya kalau menurut saya, ya saya sama istri kita sepakat untuk saudara yang dekat-dekat kepada kita, ya. Selain daripada saudara seiman, memang kita perlu, kita bercukupan, kita wajib untuk memberi. Ya, jadi yang sesuai dengan judul nih, yuk duit. Memang harus keluar duit waktunya, gitu ya. Karena Tuhan sudah cukupkan bagi kita. Dan saya sangat percaya,
kita memberi tidak akan kekurangan untuk ininya. Oke. Nah, ini angka 35. Tadi 85 ya, 35. Ini adalah saya Januari kemarin 35 tahun pernikahannya. Ya, mungkin ada berapa gambar. Ini ada yang tanya nih, Mbak Jali kadang-kadang norak deh. Tiap kali ulang tahun pernikahan dirayain melulu. Saya bilang suka-suka gua dong. Gitu ya. Kenapa? Menurut saya penting saya sama istri bukannya sok-sokan tuh ini. Supaya kita mau menyampaikan kasih Tuhan dalam keluarga. Karena kita tahu kita mulai dari nol, tidak punya apa-apa. Saya ingat kok waktu menikah, ntar kalau istri saya mau tambahkan silakan. Bagaimana kita habis menikah, kalau dulu menikah, kalau pesta nggak bayar dulu, boleh bayarnya belakangan. Kalau sekarang enggak, langsung book udah bayar setahun di muka gitu ya, lunas. Karena banyak yang setelah menikah kabur, nggak bayar, gitu ya. Kalau dulu kasih karunia gitu, saya dapatnya masih boleh bayar. Ya kebetulan waktu saya menikah umur 26, ya kebetulan ada yang mau udah sikat aja kan gitu ya. Sebenarnya enggak, itu saya percaya istri saya mengasihi saya sungguh-sungguh. Saya nggak punya apa-apa, bener. Waktu itu menikah, istilahnya angpaunya juga dikumpul-kumpulin ya enggak. Karena waktu itu teman-temannya banyak kuliah, itu kasihnya gelas, kipas angin. Kalau dijual kan malu juga kan gitu ya. Tapi itu kenyataannya, dapatnya seperti itu. Dan habis menikah, ya sebagian mungkin tahu nih, ya orang menikah honeymoon, saya enggak masuk kos. Ya kan? Enggak punya ranjang, wah itu jadi ketahuan ininya enggak. Belinya cuma ini aja. Tapi itu kenyataan. Makanya saya sangat bangga kalau pas melewati pernikahan tahun lebih lewat tahun. Saya biasa undang teman-teman dekat, saudara-saudara dekat yang dampingin saya, yang jadi pendamping, yang kecil-kecil temen yang ini. Karena waktu itu nggak punya apa-apa kok, teman-teman yang urusin, yang ininya pokoknya jemputin segala macem, ya nggak. Hotelnya juga dikasih gratis semua. Ya itulah, itu ada perjalanan. Dan itu adalah setiap tahun tuh mengingatkan saya akan kasih Tuhan. Saya bisa masuk 35 tahun. Ya mungkin sebagian dari sini udah ada yang lebih. Tapi saya lihat banyak juga yang masih menuju ke sana, kan gitu ya. Tapi saya dorong setiap daripada kita, rayakan, kasih tahu sekitar kita, pernikahan itu penting. Pernikahan itu bukan pas waktu pestanya, justru masuk ke tahun-tahun berikutnya yang paling penting. Boleh pegang kenceng istrinya, gua tetap. Nah istrinya senang, kita biasa pesta ya, kan gitu ya. Ya itu adalah menurut saya yang kita lakukan. Jadi ya saya dorong setiap kita itu lakukan, karena pernikahan bagi kita itu sangat penting. Kasih contoh pada anak cucu kita, itu ininya. Oke, 61. Saya tiru sedikit kemarin si ini nih, Michelle Yeoh 60 dia, saya lebih tua sedikit, cuma dia dapat Oscar, saya enggak. Saya tahu Oscar lagi khotbah antar jam siang. Ya. Saya udah 61, kelihatannya masih 43 ya. Oke ya, makanya tadi istri bilang, lu pakai sepatu apa pakai pantofel? Enggak pakai skate aja biar lebih mudah sedikit gitu ya. Kan gitu ya. Itu ada tulisnya thank you Pak Jali kan gitu ya. Berarti ada yang terima kasih sama saya. Bukan di gereja kan gitu ya. Jadi waktu itu adalah pas saya pensiun. Sebenarnya pensiunnya 56. Jadi kontrak 4 tahun,
Jadi 60 pensiun. Jadi Juni tahun kemarin. Ya saya tulis 61 ya karena udah 61 tahun untuk ininya. Firman Tuhan yang saya dapat itu adalah, nah ya, saya bacakan aja. Saya latar belakangnya, ya tadi udah disampaikan sedikit. 12 tahun ke Jakarta, sebenarnya nggak sekolah lagi karena nggak punya uang. Terus sama saudara disekolahkan, akhirnya lulus, kerja 35 tahun. Saya firman Tuhannya di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya lulus dari universitas lokal. Kemarin teman-teman juga lagi ya sama mater sama Pak Billy. Pak Billy dulu seniornya saya untuk ininya. Saya nggak tahu juga bisa ketemu, jadi ipar-iparan lagi ya kan gitu ya. Ya, kalau lihat latar belakang saya kayaknya nggak mungkin bisa kerjanya segitu lama untuk ininya. Saya boleh cukup bangga untuk bekerja dari mulai bagian kasir kurang lebih. Ya, bayangin ya, lulus universitas ditempatkan pertama karena belum punya pengalaman, suruh jadi, namanya keren sih, keuangan. Padahal saya suruh ketik itu, ngecek gitu ya, ketik tak biasa 10 jari punya nggak ini ya. Terus anterin giro kan gitu ya, belajar untuk ini. Tapi dari tahap demi tahap kalau saya bayangin, waduh, tanda kutip di hati kecil nih, dikerjain nih gua nih. Kan sarjana masa kerja kayak gini, ya cuma memang punya pengalaman. Tapi sekarang kan anak-anak muda yang baru lulus, saya mau jadi manajer. Iya mana ada baru kerja lulus untuk ini ya. Tapi saya laluin dari kerja ya, setahun kemudian naik pangkat ya. Sampai terakhir pindah berapa perusahaan, pernah jadi TKI tahu ya, nah kerja Indonesia di ini, sampai terakhir ya pensiun selesai. Kalau saya lihat latar belakangnya kayaknya di perusahaan banyak orang-orang asing, banyak orang-orang yang lulusan luar negeri untuk ininya, tapi posisi saya cukup lumayan penting lah untuk ininya dan bisa selesai dengan baik. Dan sebenarnya sudah waktunya pensiun, saya udah siap-siap sama istri untuk ininya. 61 sudah kita nikmati aja ya, main sama cucu, jalan pagi ya, pokoknya menikmati lah. Tahunnya terakhir disuruh kerja lagi. Itu orang kantor ada di sini satu nih. ketemu lagi Pak Jali kan gitu ya, Nah, jadi ya saya berdiri sini, saya harus bicara semuanya yang saya kerjakan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan latar belakang yang pas-pasan, yang sudah tidak bersekolah, akhirnya sekolah sampai kelar, ya menikah dengan istri yang mau sama saya kan gitu ya, nggak punya apa-apa kan gitu ya. Dan punya anak, kita didik sama-sama, mereka kuliah, dapat beasiswa, kita cukup bangga karena meringankan beban kita. Bapak maknya nggak usah bayar uang kuliah kan gitu ya. Untuk ininya udah menikah dan selanjutnya kita akan didik mereka di dalam jalan Tuhan, dan saya percaya mereka juga bertumbuh takut akan Tuhan ya. Sekarang masuk ke selanjutnya adalah cucu saya yang kita sebagai opa oma, biarpun masih muda kita udah mengajar mereka. Kita bicara yuk do it, jangan hanya teori untuk ininya, dengarkan firman Tuhan ya. Pertanyaannya bagi setiap kita, mungkin itu firman Tuhan disampaikan itu sekedar kesaksian dari saya, keluarga, bukan untuk membuat kita jadi
sombong apa enggak. Tapi itu adalah bagian dari kehidupan kita yang mulai dari, mungkin banyak setiap teman-teman yang mengenal diri saya, istri dan ininya, kita masih banyak kekurangan. Tapi kita percaya kita mau belajar hari lepas hari. Kita mau melakukan, bukan hanya sekedar kita terima firman Tuhan, waktu hal-hal harus korek kantong, kita lupa dompetnya taruh di mana. Kan gitu ya, kondisinya seperti itu. Jadi saya tutup aja. Setiap daripada kita, pertanyaan yang saya sampaikan, bagaimana kehidupan kita? Maunya jadi Sakeus, atau janda miskin, atau sebagai anak muda yang kaya? Mungkin cukup fenomenal, tapi kita mau tundukkan kepala, kita mau serahkan hidup kita dalam tangan-Mu, kepada tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, apa yang hamba-Mu sudah sampaikan firman-Nya, contoh-contoh kehidupan yang sudah ada dalam Alkitab. Supaya Zakeus, ya, kenal Tuhan, harta tidak berarti bagi dia. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu dia tidak bisa memilih dua Tuhan. Dia harus pilih Tuhan yang benar, ya, bukan mamon. Dan bagaimana juga janda miskin, dengan sedikit apa yang dia punyakan, dia berikan dengan senap jiwanya. Dan anak muda yang mempunyai harta yang banyak, pintar, tapi waktu datang kepada Tuhan, apa yang kurang? Tuhan sebenarnya tegur, kamu hatimu sudah kepada mamon. Nah, pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman ini. Kita mau minta ampun mungkin hal-hal dalam kehidupan kita tentang duit. Kita enggak duit. Kita udah tahu firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya dan amin. Bapak Ibu yang hari ini Tuhan pelihara hari lepas hari. Kalau lihat ke belakang, Bapak Ibu yang dulu ada persoalan, tantangan, datang pada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan sudah pelihara. Lakukanlah Tuhan yang sudah taruh dalam hatimu. Yuk, duit. Gak usah pakai teori, gak usah pakai argumentasi. Setiap kita taruh tangan di dada, saya mau doakan biar Tuhan yang menjamah setiap hati kita, bahwa kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, pikiran kita. Taruh di dada. Bapak, terima kasih untuk setiap kita yang sudah taruh tangan di dada. Tuhan, perbaruin hati kami. Biar senantiasa kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Hati kami, jiwa kami, pikiran kami, semuanya kami serahkan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan senantiasa mencukupi setiap kebutuhan kami, Tuhan. Supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik.